Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Mas Batu, kontes cerita obrolan kesehatan. Bersama saya Hilman Aryanuddin. Di sini saya akan sedikit mengobrolkan terkait tren kesehatan di era sekarang, khususnya untuk anak muda nih. Baru kemarin saya dengerin podcast, ada salah satu dokter, dia bilang bahwa penghuni tetap rumah sakit untuk cuci darah itu sekarang banyakkan anak muda dari umuran 30, 40 sampai 50 itu udah terkena gagal ginjal. Jadi di sini saya mau ngobrolin sedikit saja terkait kebiasaan apa sih yang bisa menyebabkan gagal ginjal, terus bagaimana kita bisa menjaga ginjal kita biar tetap sehat, khususnya untuk anak muda nih. Sekarang kan udah banyak culture nih atau kebiasaan baru yang dilakuin anak muda atau perubahan zaman atau gimana, kan udah banyak banget nih hal-hal yang masuk ke negara kita. Oke, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan kerja saya. Ada Mbak Sukma. Halo Mbak Sukma, selamat datang. Halo Mas Hilman. Halo Sobat Batu. Oke Mbak Sukma, kita di sini tadi udah jelasin kita bahas apa. Kebetulan kita berdua ini masih anak muda ini, masih Gen Z ya. Sebelumnya perkenalan dulu Mbak Sukma. Mbak Sukma itu asalnya dari mana sih Mbak? Saya asalnya Pekalongan. Pekalongan. Pekalongannya mana Mbak? Pekalongannya Pekalongan Selatan, Kuripan. Oh Kuripan. Kuripan. Dulu kuliah di mana sih Mbak? Saya kuliahnya di AAK Pekalongan. Pekalongan, jurusan Analis Kesehatan. analis kesehatan. Ada makanya juga nggak? Ada Ya. di RS Dr. M. Asari, Pemalang. Pemalang. Wah, jauh juga ya Mbak. Laju. Laju. Mas Hilman tahu AAK? Tahu. Gimana? Pekalongan. Dulu saya pernah pas dulu mau kuliah tuh saya sempat mau masuk ke AKK. Cuma nggak jadi. Akhirnya pindah ke tetangga di Unikal. Iya, di Unikal. Ambil kesehatan masyarakat. Biar masyarakatnya sehat sih katanya, Mbak. Gitulah, Mbak. Itu sebelum itu Mbak Suma dulu bikin skripsinya apa, Mbak? Saya skripsi itu ambil tentang kreatinin. Kreatinin. Pada pekerja cat kendaraan. Cat kendaraan. Oh, yang bus gitu ya, yang Iya cat. Mas. Di situ banyak juga yang cat kendaraan. Yang di sekitar rumah saya banyak sekali bengkel. Oh, bengkel cat. Makanya saya terinspirasi. Oh, bikin skripsi itu. Nah, Terus mungkin ada saudara Mbak ternyata yang kerja sebagai tukang cat. Enggak? iya Mas, awalnya itu saya mikir ini om saya kan Om sendiri. buka bengkel cat. Hmm. Itu ada efeknya apa enggak terhadap kesehatan. Makanya saya ambilnya itu kreatinin. Kreatin. Itu ada hubungannya dengan ginjal juga ya ternyata, Mbak? Ada Mas. Si kreatinin itu berbahaya sama buat ginjal berarti. Enggak, kreatinin itu pemeriksaan buat ginjal, kesehatan ginjal. Oh. Ya. Pemeriksaan buat itu tuh pemeriksaan. Iya, pemeriksaan nih. Jadi kandungan di dalam catnya itu berpengaruh ke ginjal enggak? Dites kreatinin itu. Oh, dites lewat. kreatininnya. Kandungan kreatinin. Iya, kandungan kreatinin. Oke, siap. Tapi Om Mbak amat masih sehat. Masih sehat Masih sampai sehat. sekarang. Catnya masih jalan. Masih jalan. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kayak menggunakan APD gitu ya, Iya, kayak kayak masker. iya keselamatan kerja gitu kan, masker gitu, buat jaga ginjalnya biar aman. Oke Mbak Sukma, sebelum itu kita bahas terkait ginjal nih Mbak. Itu sebenarnya tuh fungsi ginjal secara umum tuh buat tubuh apa sih Mbak? Jadi gini Mas Hilman dan Sobat Mas Batu. Oke. Fungsi utama ginjal itu untuk menyaring racun dan limbah metabolisme tubuh. Oke, siap. Jadi makanan dan minuman yang kita makan itu disaring dalam ginjal dan yang tidak perlu itu dikeluarkan. Oke, siap. Berarti diambil yang perlu aja, yang Ya, nggak perlu disaring. dikeluarin. Terus ada lagi ya? Kemudian menjaga keseimbangan cairan tubuh dan menjaga tekanan darah.
Tekanan darah juga. Oh. Jadi itu Mas yang utama fungsi ginjal. Fungsi utama ginjal. Berarti buat apa namanya cairan berkonsisten juga dalam tubuh ya. Iya. Kayak menjaga ya pas puasa gitu nggak sih? Mm-mm. Iya itu juga ya. Kayak bagaimana itu ditahan atau dikeluarin gitu ya? Ya biar yang enggak pas puasa nggak sering buang air kecil gitu, Biar tetap tubuhnya ada cairan gitu ya. biar nggak dehidrasi. Oke, nice. Itu sangat penting sekali ya fungsi ginjal ternyata bagi tubuh. Terus, nah ini nih sih Mbak. Ada di kebiasaan-kebiasaan anak muda yang mungkin berbahaya atau kurang sehat bagi ginjal. Itu seperti apa sih Mbak kebiasaan yang sering kita lakuin aja tuh yang bahaya buat ginjal? Yang sering saya temui sekarang ini Mas, anak zaman sekarang itu kan suka nongkrong Oke, saya itu. Ini mas-masnya juga suka nongkrong mas ini. Terus? dan minum kopi. Minum kopi, oke siap. Minum kopi, jarang olahraga, makanan yang cepat saji, Oke. junk food. Junk food gitu ya. Heeh. Terus ada lagi nggak? Terus gadang. Bergadang, oke nih mas-mas dimarahin sama mbak cantik nih nggak boleh bergadang, tolong. Oke siap. Ada lagi nggak? Makanan bersantan. Bersantan Bisa juga. juga. Yo Terus goreng-gorengan. gorengan. Ya berarti asin gitu bahaya juga ya. Iya, yang Asin. garam berlebih. Garam berlebih. Oh iya tadi tuh sebenarnya tuh kopi bagus nggak sih mbak? Saya sendiri kan suka ngopi nih, sering ngopi juga. Itu kopi yang baik itu seperti apa sih buat tubuh gitu? Kopi yang baik itu kopi yang pure kopi. Pure kopi gitu. Oh berarti Kopi tanpa gula. tanpa gula. Oh oke oke berarti kopi yang nggak dikasih pemanis gitu ya? Iya. Susu gitu ya, yang murni kopi gitu. Kopi hitam yang tanpa gula dan susu. Tanpa gula dan susu. Mungkin kalau kasih susu ada beberapa gitu, nggak terlalu sering gitu ya mungkin. Tapi itu juga nggak baik jika berlebihan. Oke siap. Mbak Suma sendiri minum kopi nggak? Minum kopi. Minum kopi. Kopi hitam. Kopi tapi hitam. cukup sehari sekali. Sehari sekali. Buat apa itu mbak? Buat diet. Buat diet. Oke itu buat mbak yang mau diet nih Untuk bisa menjaga dicoba. nafsu makan. Oh oke. Tapi udah berapa bulan atau berapa minggu Mbak Sukma jalanin ngopi itu buat diet? Baru dari awal bulan ini sih. Udah ada efek belum? Atau malah nggak mau makan sama sekali? Efeknya belum Belum. terlalu. Terlalu. Oke berarti. Tapi bisa ngerem lah. Oh bisa ngerem. Oke. Ya tuh pengalaman saya juga dulu kerja di tempat kopi itu emang ada efeknya sih mbak, kalau setelah minum kopi itu kayak nafsu makan agak sedikit berkurang gitu sih. Jadi mungkin itu yang bikin efek kayak apa namanya buat diet. Tapi yang penting bener tuh jangan dicampurin gula mas. Jadi orang Indo tuh lucu sekarang tuh kadang ngopi suka yang manis, kopi kan model pahit gitu kan, akhirnya ditambahin gula campur susu sambil ngerokok gitu. Mas yang merokok itu duit combo katanya tuh, kopi sama rokok ya, nikotin sama kafein ya. Jadi itu sangat berbahaya tuh. Bergadang lagi ya enggak sih? Bangunnya siang enggak olahraga gitu enggak. Halo Mbak Sukma, suka cowok yang ngerokok enggak? Aku nggak suka. Enggak suka. Oh, itu mas enggak usah ngerokok ya mas ya. Oke, kita lanjut. Berarti tadi ada beberapa kebiasaan yang kurang bagus untuk kita sebagai anak muda. Ngopi boleh tapi jangan pakai gula ya. Terus bergadang itu nggak baik juga. Jarang minum air putih juga ya, itu nggak baik. Jadi itu kebiasaan apa sih mbak yang harus kita bentuk sebagai anak muda buat ngejaga jantung nih, ginjal kita biar tetap sehat gitu, gimana sih? Bagi sobat Mas Batu, jika ginjalnya ingin tetap sehat seperti Mbak Sukma tuh sehat banget. Rajin olahraga. Rajin minimal olahraga. 30 menit per hari. Perharinya 30 menit. Oke. Terus? Memakan makanan real food, jangan junk food yang masak sendiri gitu. Iya. Oke, Mas suka masak nggak? Bisa dong. Oke, istri aman nih bro, bisa masak. Kalau mau makan bisa ke Mbak Sukma ya. Katanya mau bikin kantin di sini Mbak Sukma. Jangan nanti nyaingin siapa itu? Mbak yang di kantin itu, mak itu ya, jangan kasihan itu. Oke. Terus ada lagi nggak?
Terus jangan begadang. Jangan berkadang. Jangan Oke. stres. Jangan stres. Oke. Minum air putih yang cukup. Oke, berapa nih biasanya nih ada aturannya? Anjurannya itu 8 gelas atau 2 liter. sebanyak 2 liter ya. Oke, satu hari itu ya, Mbak ya? Iya, per hari. Oke, per hari. Terus itu kurangi makanan yang mengandung banyak garam. Banyak garam yang asin-asin gitu ya. Hindari gorengan, Mm-mm. hindari makanan bersantan. Bersantan. Oke, buat ibu-ibu nih, Mbak Sukma lo masak jangan asin banget ya. Kasihan nanti. Pas. Oke. Ini udah dapat nih ada beberapa solusi dari Mbak Sukma buat anak muda. Kayak kita harus jaga kesehatan. Air putih itu yang sebenarnya gampang ya Mbak ya, cuma susah ya, susah dijalanin soalnya kebiasaan. Biasanya orang tuh nyebutnya habit gitu ya, habit hidup sehat gitu ya, kayak minum air putih gitu. Kalau Mbak Sukma sendiri suka, kadang kan ada orang yang nggak suka minum air putih gitu. Mbak Sukma sendiri minum air putih sehari-hari, oke aman. Aman, aku lebih suka air putih. Oh, daripada yang teh, kopi gitu. Teh aku jarang minum. Jarang minum air putih. Biasanya tuh saya sendiri nih yang kerja di sini tuh kadang lupa juga. Terus pernah yang dikasih saran bawa tumbler gitu sih Mbak, buat tempat minum tuh. Jadi dicatah gitu setiap hari harus habis nih gimana caranya gitu kan. Soalnya nek nggak dicadangin gitu nggak minum. Lupa kan, soalnya kita kerja juga di sini kan akhirnya nggak sempat minum sampai kekeringan gitu. Oke, jadi gitu Mas. Oh iya, ini nih Mbak, kemarin tuh saya baru nonton film sore di bioskop. Udah nonton belum Mbak Sukma? Apa Mas film? apa? Film sore itu belum nonton. Gak suka nonton. Gak suka. Gak suka Sebenarnya nonton. Gak suka nonton. Gak suka nonton. Jadi kemarin tuh saya nonton. Ini cerita aja. Jadi film tuh ternyata kalau kita cermatin ada edukasinya juga Mbak. Jadi kesehatan deh. Jadi ceritanya tuh itu ada istri dari masa depan balik ke masa lalu, ketemu sama suaminya. Dia itu ngerubah pola hidup suaminya. Karena kenapa? Si suaminya tuh di masa depan dia meninggal karena serangan jantung. Jadi dia balik buat benerin kehidupan suaminya biar tetap hidup sampai tua bersama si sorenya, ya benar itu bareng. Jadi dia kayak motekin rokok gitu, biasa cewek kan ada yang motekin rokok, buang alkohol, terus dia ngajak suaminya buat jogging, lari-lari pagi gitu buat tetap sehat, terus ngasih makan makanan buah-buahan, terus dimasakin gitu, bener tuh. Jadi ternyata tuh dalam film itu tuh mengandung beberapa edukasi yang untuk kita sangat baik sekali, buat hindari merokok, terus nggak minum minuman alkohol, makan buah, olahraga gitu kan, buat Hidup sehat. betul banget itu buat jaga ginjal, kesehatan semuanya, organ ya. Terus ada kata-kata lagi nih dari sebuah tokoh, kalau saya sih itu dari Panji Komika, itu pernah bilang dia tuh suka baca buku. Jadi ada buku tebel, dia katanya cuma dapat satu kata-kata tapi itu lumayan bagus juga buat kita. Dia bilang bahwa disiplin tuh bukan membuat kita terkekang tapi membuat kita bebas gitu Mbak. Jadi dia menganalogikan kayak contohnya kalau dulu aku belajar bahasa Inggrisnya dengan benar, dengan disiplin, itu nanti gedenya saya memiliki kebebasan buat ngomong bahasa Inggris sesuka hati gitu. Terus kalau dulu kecilnya dia disiplin mengaji, belajar agama atau gimana, itu gedenya dia juga bebas buat bisa baca Al-Quran, bisa Al-Quran dengan bebas gitu. Jadi disiplin tuh bukan membuat kita menjadi terkekang atau nggak bebas. Kan kadang ada orang ini dong apaan sih gitu kan, tapi sebenarnya itu membuat kita lebih bebas gitu nanti buat kedepannya. Sama halnya kalau buat kesehatan gitu sih Mbak. Jadi kalau kita dari sekarang disiplin buat hidup sehat, minum air putih, olahraga, terus makan makanan yang real food gitu kan, itu sebenarnya buat jangka panjang kita masa depan gitu ya Mbak. Kalau yang biasa kita sebut tuh buat investasi gitu ya, investasi masa depan buat tetap sehat, terus bebas nanti tuanya, nggak terhalang karena sakit ini komplikasi, masih kecil masih muda, belum bisa nikmatin masa tua, bisa ketemu cucu dengan badannya lebih sehat gitu kan. Harusnya itu lebih bahagia sih, cuma emang nggak dipetik dari sekarang ya Mbak sih,
Kadang kan anak muda sekarang nggak ada efeknya, orang yang hidup biasanya juga mati gitu kan. Iya. Iya kayak Ngerokok mati. nggak ngerokok mati. Kambing aja nggak ngerokok dia mati juga ya. Dia juga batuk juga ya. Tapi kan nyatanya manusia itu kita cuma bisa buat berusaha gitu kan sih, menjaga. Kalau orang Islam bilang tuh ikhtiar gitu ya nggak Ibu? Iya. Iya. Kalau semuanya udah ada takdir, semuanya dibilang mati aja, tapi kan kita punya akal, terus apa namanya punya pikiran buat mengusahakan sesuatu hal gitu kan. Kalau kita bilang takdir, ya kita diem aja bakal mati gitu kan. Tapi kan kita harus makan, minum, hidupnya sehat. Mungkin lebih tepatnya memperpanjang masa hidup mungkin ya Mbak ya. Bukan membuat kita abadi tapi memperpanjang gitu. Sama halnya kayak mesin motor, kalau kita rawat dengan benar itu akan bagus, terus akan lebih lama mungkin rusaknya ya, lebih awet, benar banget. Kayak Mbak Sukma nih, awet muda ya Mbak ya. Oke, seperti itu saja teman-teman. Pembahasan hari ini kita ngobrol santai saja. Semoga bisa bermanfaat buat sobat Mas Wato. Jangan bosan-bosan buat dengerin kita. Tunggu lagi video kita ke depannya. Terima kasih banyak. See you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.